Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa sallallahu wa sallama wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-96. In arota ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi izin yafna. Jika engkau menginginkan kemuliaan yang tidak ada habisnya, maka janganlah mencari kemuliaan yang akan rusak, yang akan berhenti. Al-izzul ladzi la yufna wa al-izzu billah wal ghina bi taatillah. Kemuliaan yang tidak rusak, yang dimaksudkan di sini adalah kemuliaan disebabkan oleh Allah dan kekayaan dengan taat kepada Allah. Au bil qurbi mimman tahaqqaqa izzuhu billah, atau dengan mendekat orang yang sudah nyata mulianya dari sisi Allah. Jadi di sini mulia yang tidak ada habisnya, yaitu kemuliaan dari sisi Allah. Maksudnya ini kemuliaan dari sisi Allah. Allah itu maha rohani, laisa kamislihi syai'un, yang tidak terdeteksi akal dan panca indera. Karena itu berarti kemuliaan di sini adalah bersifat baqo, kekal. Kemuliaan yang bersifat qadim, kekal, yang tidak terdeteksi oleh akal dan panca indera. Dan kemuliaan ini dibalik kemuliaan dunia. Dan kemuliaan yang tidak rusak ini adalah bersumber dari Allah. Artinya kemuliaan yang bersifat qadim dan kekayaan dengan taat kepada Allah, kekayaan yang bersifat qadim. Allah laisa kamislihi syai'un, tidak berupa apapun. Bagaimana kita bisa bertaat kepada Allah? Yang ada kita taat kepada Allah dari cerita saja, dari Al-Quran yang berupa mushaf, itu yang kita dapatkan dari cerita orang-orang yang terdahulu. Jadi ini masih ilmu yakin istilahnya, pengetahuan yang didasarkan keyakinan. Kita tidak masuk ke dimensinya langsung. Nah, untuk cara, karena Allah laisa kamislihi syai'un maha qadim, ini kita cara mentaatinya. Au bil qurbi mimman tahaqqaqa izzuhu billah, atau dengan mendekat orang yang nyata-nyata telah dekat kepada Allah. Atau istilah lain, siapa yang dekat kepada Allah, maka kita lihat di ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang orang bisa mendekat kepada Allah
itu hanya Rasul, kita nggak bisa karena kita nggak tahu. Jadi Allah menuju manusia membuat utusan, itu juga kita menuju Allah juga lewat Rasul utusan. Utusan Rasul Nabi Muhammad fisiknya sudah wafat, tapi seharusnya sekarang pun ada Rasul utusan Allah itu tadi. Gimana kita bisa berhampir kepada Allah, menuju Allah tanpa Rasul? Nah itu, karena itu di dalam ayat lain, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Wasilah itu jalan rohani yang telah diwariskan Rasul Nabi Muhammad kepada generasi penerusnya, orang yang diwarisi ulama rohani ke generasi penerusnya, dan dilanjut ayat tersebut, atiullah wa Rasul wa ulil amri minkum, orang yang dikuasakan atasmu. Jadi cara mentaati Allah itu tadi dengan lewat ulil amri, orang yang memakai jalan wasilah, berguru kepada gurunya sampai gurunya sampai Rasulullah, dan orang yang pada saat sekarang ada yang kita temui dan dia mempunyai jalan wasilah, mempunyai ilmu rohani yang diwarisi dari gurunya sampai Rasulullah. Itulah kita cara mendekatkan diri kepada Allah, istilah lain mursyid. Tapi kita cari mursyid yang benar-benar diwarisi rohani itu. Makanya di sini dikatakan au bil qurbi mimman tahaqqaqa izzuhu billah. Yaitu caranya kita mendekat kepada Allah dengan mendekatkan diri lewat kekasihnya Allah, yang kekasih itu dia sudah benar-benar secara hakikat mulia di sisi Allah. Fal izzu billah yakunu bita'zimi wa ijlalihi. Caranya memuliakan Allah itu dengan mengagungkannya, memuliakannya. Kekasih Allah itu tersebut, wahai batihi wa ahmatihi wa ma'rifatihi, takut kepada Allah dan cinta kepada Allah dan makrifat kepada Allah. Jadi takut, cinta dan makrifat kepada Allah lewat kekasihnya itu awal-awalnya, atau istilah lain lewat mursyid itu awal-awalnya. Itulah jalan dan caranya. Dan jalan dan caranya untuk mengenal Allah tanpa lewat itu ya bagaimana bisa berupa laisa kamitslihi syai'un. Wa husnul adabi ma'ahu fi kulli syai'in wa ala kulli halin, dan memperbaiki adab kita beserta Allah dalam segala sesuatu dan dalam keadaan segala sesuatu. Wa yakunu birridho bi ahkamihi, kemudian ridho dengan hukum-hukumnya, wal khudu'i tahta qahri jalalihi wa kibriyaihi, dan khudu' tenang di dalam penguasaan kemahaperkasaannya, wabil haya'i wal khaufi minhu, dengan haya, malu dan punya rasa takut darinya, wa yakunu bidzulli wal inkisari, yang mana kita merasakan hina dan putus asa, hanya kita bergantung pada Allah tersebut. Yang awal-awalnya jalan menuju itu kita lewat guru mursyid yang membawa jalan wasilah. Wasamitu Syekhona radhiyallahu anhu yaqul qala Syekh Abu Hasan Al-Hadili, Syekh Abu Hasan Al-Sadili mengatakan, wallahu ma ra'aitu al-izra illa fi dzulli,
sungguh aku tidak melihat kemuliaan kecuali dalam kehinaan. Wa qala Syekh Maulayan Al-Arabi wa ana aqul wallahi ma ra'aitu dhulla illa fil faqri. Demi Allah saya tidak melihat kemuliaan kecuali dalam kefakiran, yakni ana Syekh fasaradul fil faqri. Saya ini menafsir kata dzul hina dengan kefakiran. Idza yatahaqqaqu dzul insan illa bil faqri bahwa dzulli, karena tidak nyata kehinaan manusia itu kecuali dengan fakir, karena dengan fakir itu nggak punya apa-apa, nggak ada yang dia andalkan secara, tidak ada yang dia gantungi secara duniawi, maka adalah dia sehinanya hina. Kalau sudah seperti itu, li'anan nafsa ya mutu bil fakri, nafsu akan mati dengan disebabkan kefakiran itu. Walayab kolima laha irkun aslan, bahkan keringatnya seakan itu tidak menetes sama sekali, nggak ada keringatnya, nggak keluar, karena tidak ada yang dia buat gantungan sama sekali, tidak ada yang diharapkan sama sekali di dunia ini saking fakirnya. Jadi dia nggak bisa kalau sombong, sifat-sifat kehewanan nggak keluar sama sekali. Kalau ada orang fakir kok sombong, ya itu aneh. Sudah fakir kok sombong, lah apa yang mau disombongkan? Wa amal izzu bi ta'atillah fa huwa bil mudbadarah limtisalai amrihi wajtina binahihi wal iksar min dzikrihi fa bidzulil majhud fi tahsili biri. Adapun mulia karena taat kepada Allah, yaitu cepat-cepat ketika diperintah menjalankan perintahnya, dan ketika dilarang cepat-cepat menjauhi larangannya, dan memperbanyak untuk mengingat-ingatnya. Juga wabadlil majhud fi tahsili birrihi, mengerahkan semaksimal kekuatannya untuk menghasilkan kebaikan menuju Allah. Wamal izzu bil qurbi fi faman tahaqqaqa izzu billah fahuwa yushibuhum wa ta'dhimihim wa khidmatihim wa husnul adma'hum. Adapun mulia dengan mendekat kepada Allah itu tadi, yaitu dengan berteman dengan orang-orang yang menjadi kekasih Allah tersebut, menghormati mereka, berkhidmah kepada mereka, dan beradab terhadap mereka. Wa hadza fi tahqiqi yarju ila ta'azzuz billah liqaunihi wasilatan ilaihi. Dan inilah hakikatnya kita muliakan Allah. Karena apa? Karena dengan hal-hal seperti yang disebutkan itu menjadi wasilah kepada Allah. Fa idza tahaqqaqa izzu billah istaghna bi izzillah an izzati ghairihi. Karena jika sudah menjadi nyata kemuliaan kita disebabkan Allah, maka kita tidak membutuhkan selainnya. Faman hasala hadzal is wa taqaqa bihi faqad ta'azzaza bi iznillah yafna abadan. Jika bisa mulia disebabkan seperti ini, maka kemuliaan kita tidak akan habis, tidak akan berhenti selamanya. Yastahibu alaihi wa ala aulati wa aulati aulati la yamlakaniyah. Dan kemuliaan ini akan bisa menarik kepada anak kita, anak turun kita, sampai kiamat juga akan menjadi mulia jika kita menjadi mulia di sisi Allah. Firman Allah, mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a.
Barang siapa yang Allah menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu kesemuanya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang tawalla, yang dikuasai, menguasakan diri kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang beriman, maka tentara Allah itulah yang akan menang. Fal murad billadzina amanu humul auliya, yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman ini adalah kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, ahlul imanil kamin. Mereka itulah orang yang mempunyai iman yang sempurna. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Walillahil izzatu, dan kemuliaan semuanya itu hanya kembali kepada Allah, wali Rasul, dan untuk Rasul Allah, walil mu'minina, dan orang-orang mukmin. Jadi kemuliaan sesungguhnya itu hanya kembali kepada Allah, Rasulnya, dan kekasih-kekasih Allah. Orang-orang mukmin ini orang-orang yang punya iman sempurna sehingga menjadi kekasihnya Allah. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, tetapi orang-orang munafik tidak akan mengetahui hal-hal seperti ini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, man aradal ghina bi ghairil mal wal kasrah bi ghairil asyirah falyantakil min dzulil maksilah ila izit ta'ah. Barang siapa yang menginginkan kaya tanpa harta dan mempunyai tentara banyak tanpa tentara, maka beralihlah dari kehinaan maksiat beralih ke kemuliaan ketaatan. Faman tahaqqaqa izubillah lam yakdir ahadun ayyudillahu. Barang siapa yang menjadi nyata mulianya disebabkan Allah, maka tidak mampu orang lain untuk menghinakannya. Walaupun dia di dunia dihina orang lain, nggak ngefek di dalam hati mereka. Wa amal ta'azzuz bil izzi alladzi la yafna fa wa ta'azzuz bil makhluk. Adapun menjadi mulia dengan kemuliaan yang akan habis, yaitu dengan menjadi mulia disebabkan makhluk. Kata azuzi mulukil juri waman intasaba ilaihim bikasaratil adba wal ajnad. Sebagaimana contoh menjadi mulia disebabkan menjadi pemimpin, menjadi raja yang lacut atau yang sama dengan itu, seperti tentaranya banyak, pengikutnya banyak, wabil asli wal kohri, dan dengan maksiat dan menjadi penguasa geng. Wa ta'azzud bil amwal wal jah fi ghairi. Makhain wariyasah. Sebagaimana juga contoh mempunyai harta benda yang banyak sehingga menjadi mulia, punya kedudukan dan lain sebagainya, itu semuanya wa ghairu dzalika ma yang qati'u wa ya bayadu, semuanya itu akan hilang ketika kita meninggal, ya, tidak akan ikut kepada kita. Faman ta'azzaza bihadza ma ta'izuhu wa tasalladilluhu. Barang siapa yang mulia disebabkan itu tadi kemuliaan dunia, maka akan menjadi berhenti kemuliaannya ketika
paling tidak ketika meninggal sudah hilang kemuliaan itu. Selanjutnya akan tersambung dengan kehinaan. Fa innal ta'azzus bimakhluqat an yaqibuhudul ajilan wa ajilan, karena jika mulia disebabkan oleh makhluk itu bisa jadi suatu saat akan terputus, baik dalam waktu dekat atau jarak jauh. Paling tidak ketika meninggal semuanya akan meninggalkannya. Ayabdahuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang lain. Apakah engkau mencari di sisi makhluk kemuliaan? Fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya untuk Allah kesemuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahual a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.